Tidak ada yang yakin bagaimana hal ajaib ini bisa terjadi. Beberapa mengatakan hal itu terjadi setelah ibunya meninggalkannya. Yang lain memberitahu bahwa alkohol telah merusak jiwanya. Mereka yang menyukai hal mengerikan yakin bahwa perubahannya terjadi hanya setelah ia memberi makan daging busuk kepada gurunya. Apapun penyebabnya, semua sepakat bahwa Suten Doji adalah makhluk buas yang mengerikan. Menariknya, Suten Doji awalnya tidak terlahir sebagai Oni. Ada banyak kisah tentang bagaimana dia muncul, tetapi kebanyakan dari cerita-cerita tersebut mengatakan bahwa awalnya dia adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Shiga atau Toyama saat ini. Suten Doji lahir dari seorang ibu wanita manusia, namun yang mengesankan adalah ayahnya, yakni naga besar Yamata no Orochi, yang konon memiliki 8 ekor dan 8 kepala, serta mata merah bagaikan lentera Cina. Lantas bagaimana dia bisa berubah dari anak laki-laki menjadi setan Oni yang mengerikan? Dari banyak kisah yang kemudian saling diperdebatkan, ini adalah kisah yang cukup populer yang banyak diceritakan tentangnya. Sekitar 1000 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan supranatural dan kecerdasan yang melampaui rata-rata anak seusianya. Kemampuan ini mungkin diturunkan dari ayahnya. Ia kemudian dipanggil sebagai anak iblis karena kekuatan dan ketangkasannya yang luar biasa. Itulah sebabnya kemudian perlahan-lahan ia pun menjadi antisosial dan membenci lingkungannya. Dan yang lebih menyedihkan tentang hidupnya, pada usia 6 tahun ia telah dibuang oleh ibunya. Ayahnya mungkin sudah dibinasakan oleh Dewa Badai Susano saat itu. Sekarang dalam kondisi yang bisa dibilang sebagai anak telantar, ia pun pergi untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang pertapa di Gunung Hiei, Kyoto. Namun sifat aslinya kembali keluar. Ia merasa sebagai orang yang paling pintar dan terkuat, sehingga membenci pertapa lain yang tidak sejalan dengan pikirannya. Akibatnya dia menjadi sering bolos dan bahkan terlibat perkelahian, menjadi anak beringas yang suka bertarung dan senang minum minuman keras. Kegemarannya atas alkohol ini sangat kuat, hingga tidak ada yang berani menantangnya dalam adu kuat minum. Dari situlah kemudian ia disebut Suten Doji, yang artinya pemabuk kecil. Suatu malam saat digelar festival rakyat di sebuah kuil, Suten Doji yang dalam keadaan mabuk berat ikut campur ke sana. Dia mengenakan topeng Oni dan berkeliaran sambil melompat-lompat serta berteriak untuk menakut-nakuti semua peserta festival yang ada di sana. Di penghujung malam, Suten Doji melepas topengnya, tapi yang membuatnya ngeri, topeng itu tidak bisa dilepaskan. Dia mencoba dengan keras dan ternyata topeng sudah menyatu dengan tubuhnya. Karena merasa malu dan takut dimarahi oleh gurunya karena mabuk, Suten Doji akhirnya melarikan diri ke pegunungan, di mana sejak itu dia tidak lagi harus berinteraksi dengan manusia lain yang dianggap lemah, bodoh, dan munafik. Selama bertahun-tahun hidupnya terisolasi, ia makan dan minum dengan cara mencuri dari penduduk sekitar. Yang tetap tidak berubah adalah kebiasaannya meminum minuman keras sampai mabuk. Setelah itu, banyak golongan penjahat mengikuti jejak langkahnya dan menjadi pengikutnya yang setia. Selama tinggal di pengasingan, Suten Doji tumbuh dalam kekuatan dan pengetahuan. Dia menguasai sihir gelap yang aneh dan mengajarkannya kepada para pengikutnya. Ia pun bertemu dengan anak-anak Oni yang senasib dengan dirinya, yaitu Ibaraki Doji, Oni yang kemudian menjadi tangan kanannya. Seiring waktu, para pengikutnya berangsur-angsur berubah menjadi Oni, dan dia memiliki seluruh kelompok preman Oni dan yokai yang berkeliaran di jalan, meneror orang-orang Kyoto dalam keadaan mabuk. Mereka lalu menetap di Gunung Oe di sebuah kastil yang gelap. Dan dari sana, Suten Doji berencana menaklukkan ibu kota untuk memerintah sebagai kaisar. Suten Doji beserta pengikutnya mengamuk di Kyoto, menangkap putri para bangsawan, menculik anak-anak dan perempuan lainnya, lalu pulang ke markas mereka. Pada akhirnya Suten Doji menjadi salah satu monster Oni terkuat yang pernah ada. Saat penculikan semakin cepat, rasa frustasi meningkat karena kurangnya bukti yang dapat membuka kedok pelaku misterius. Putus asa untuk mendapatkan jawaban, pihak berwenang beralih ke mistik bayangan yang memunculkan identitas penjahat yang bertanggung jawab atas rangkaian penculikan, setan menakutkan atau Oni, yang dikenal sebagai Suten Doji,
yang markasnya di kastil tersembunyi dalam kegelapan di Gunung Oe. Tugas membunuh iblis dan membebaskan tawanannya yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin berbahaya. Satu-satunya harapan kerajaan adalah untuk mendapatkan pikiran yang gesit dan otot-otot yang lentur dari seorang pejuang legendaris, Minamoto no Yorimitsu, beserta pasukan ahli pedangnya yang terampil. Tapi bisakah mereka berhasil? Pada saat Minamoto no Yorimitsu dan Liga Samurai luar biasa dipanggil untuk menemukan iblis dan menyelamatkan korbannya sebelum lebih banyak dari mereka ditangkap, Sutendoji telah membesar hingga lebih dari 50 kaki tingginya. Berpenampilan mengerikan, ia menumbuhkan mata yang menonjol di bawah tengkorak bertatakan 5 tanduk, sementara tubuhnya berkilau dengan warna merah cerah. Minamoto no Yorimitsu menyuruh beberapa pengikutnya untuk menemaninya ke pegunungan, di mana dalam perjalanan mereka bertemu dengan 3 dewa yang menyamar sebagai manusia. Dewa-dewa ini menawarkan kepada Yorimitsu dan rombongannya sake beracun khusus yang dapat merugikan para iblis dan berguna bagi manusia. Mereka juga diberikan helm pelindung khusus dan disarankan untuk memasuki pemukiman Oni dengan berpakaian seperti Yamabushi atau pendeta gunung. Ketika rombongan itu semakin dekat, mereka menemukan seorang wanita yang diculik sedang mencuci pakaian di tepi sungai, yang menjelaskan bahwa setan Oni telah menculik banyak wanita dan menjadikan mereka sebagai budak. Yorimitsu dan pengikutnya berpura-pura menjadi pendeta, meyakinkan Raja Oni untuk memberi mereka tempat untuk menginap. Sutendoji mentraktir mereka makan malam serta memberi penginapan, menjelaskan sambil minum bahwa namanya bahkan berarti dia adalah seseorang yang suka minum sake. Kebetulan Yorimitsu juga membawa sake beracun dari para dewa dan lalu menawarkan pada Sutendoji. Tanpa menaruh curiga, Raja Oni langsung meminum sake tersebut dan membagikan pada anak buahnya. Pada akhirnya sake beracun melumpuhkan seluruh Oni di Gunung Oe. Ini memberi waktu Yorimitsu dan rombongannya untuk mendapatkan baju besi dan senjata mereka. Tanpa perlawanan yang berarti, mereka pada akhirnya mampu memenggal Sutendoji. Meskipun dipenggal, kepala Sutendoji masih berusaha menggigit Yorimitsu. Untungnya helm pelindung yang diberikan para dewa mampu menahannya. Sutendoji akhirnya tewas di tangan Minamoto no Yorimitsu. Karena kepala itu milik seorang Oni dan dianggap tidak suci, ia dimakamkan di luar batas kota, di celah gunung yang disebut Oinosaka. Cangkir dan botol sake beracun yang digunakan Yorimitsu konon disimpan di kuil Nariaiji di Kyoto. Reputasi Yorimitsu karena telah mengalahkan banyak perampok yang pernah mengancam Gunung Oe, di mana menurut beberapa versi legenda berikutnya, Sutendoji mendirikan kerajaan Oni, tidak diragukan lagi membantu membentuk mitos populer.